sudah dicatat di Lauhil Mahfuz sebagai calon-calon penghuni surga. Namanya saja sudah jamaah surga, berarti calon penghuni surga. Siapa yang ingin masuk surga, tolong angkat tangan. Siapa yang ingin jadi anggota DPR, tolong angkat tangan. Tidak ada yang ingin. Kelihatan orang yang dekat dengan pintu surga itu antara lain kalau ingin melihat dari wajahnya. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Jadi nampak dari wajahnya itu tanda-tanda orang yang rajin bersujud, suka bersujud. Dan orang yang suka bersujud antara lain bisa dilihat dari keningnya, tapi juga ada bisa dilihat dari cara senyumnya. Orang itu pasti dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lilladzina taqwa inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Allah sudah menyediakan surga bagi orang-orang yang bertakwa. Sedangkan orang yang bertakwa antara lain cirinya wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas, mampu menahan amarah dan suka memaafkan. Orang yang mampu menahan amarah itu pasti suka tersenyum gitu. Bahkan ketika harus marah pun marahnya pakai tersenyum. Ini orang babat ini kalau marah pakai tersenyum ya. Dan kalau marahnya pakai tersenyum itu berbahaya. Lebih berbahaya daripada marahnya pakai meledak-ledak. Orang yang bertakwa mampu menahan amarah dan suka memberikan maaf. Wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Hadirin jamaah surga yang dimuliakan Allah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzi ja'alakum khala'ifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum. Allah itu menunjuk pemimpin khalifah di muka bumi ini. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Dan Allah itu mengangkat, meninggikan derajatnya satu kaum lebih tinggi dibanding kaum yang lain. Tentu kaum itu derajatnya lebih tinggi dikaitkan dengan pemimpin, Pemimpin yang baik bisa mengangkat derajat kaumnya lebih tinggi dibanding kaum yang lain. Untuk apa dibuat seperti itu? Liyabluwakum fima atakum, untuk melihat siapa hambanya yang pandai memanfaatkan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada hambanya itu. Nah, mari kita lihat apakah bangsa kita ini termasuk bangsa atau hamba Allah yang pandai memanfaatkan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ini, bangsa ini adalah hamba-hamba Allah yang pandai memanfaatkan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, tentu kita diangkat derajatnya sebagai bangsa atau sebagai hamba Allah yang derajatnya lebih tinggi dibanding bangsa yang lain. Nah, kita lihat saja apakah bangsa kita ini
lebih tinggi dibanding bangsa yang lain. Kira-kira kalau dibanding dengan Rohingya gitu kita lebih tinggi ya. Dibanding dengan mana lagi kita yang lebih tinggi itu. Kalau dengan Malaysia kira-kira kita lebih tinggi apa lebih? Halo? Lebih tinggi apa sama kira-kira kita dengan Malaysia? Ya? Makmur Malaysia. Kalau dengan Singapura kira-kira jauh lagi. Nah, ini harus jadikan evaluasi kita. Pasti ada sesuatu yang salah. Kalau Malaysia lebih tinggi dari kita, Singapura apalagi. Kalau dengan Korea, dengan Australia, dengan Cina, aduh, tambah jauh lagi. Ya. Padahal bangsa Indonesia ini Allah berikan apa yang diberikan kepada bangsa lain diberikan kepada kita sama. Apa itu yang diberikan sama? Yang diberikan kepada orang Malaysia itu sehari 24 jam. Singapura diberi sehari juga 24 jam. Cina sehari juga 24 jam. Ibu-ibu kalau pergi ke Jepang tanya pada orang Jepang, apa kamu diberi waktu sehari 26 jam? Enggak, jawabnya pasti sehari 24 jam. Mungkin perbedaannya cuma siangnya sana mungkin lebih panjang atau kadang-kadang lebih pendek, malamnya lebih panjang atau kadang-kadang lebih pendek, cuma itu aja bedanya. Tapi sehari 24 jam. Lo diberi modal yang sama, Jepang maju, Cina maju, Malaysia maju. Nah Indonesia diberi tanahnya tanah subur, waktunya sama, diberi tanah subur, kita lebih nih, malah diberi oleh Allah modal yang lebih banyak itu. Nah, cuma mungkin kita tidak bisa ngelola waktu dengan baik. Kalau orang Jepang itu ngelola waktu 24 jam dibagi 3. 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk istirahat, 8 jam untuk tidur. Itu orang Jepang. Kalau orang kita kan waktu tidur untuk bekerja, waktu bekerja untuk tidur. Betul? Begitu ya? Nah, kita belum ngelola waktu dengan baik. Kita belum menghargai waktu, padahal kita punya semboyan al-waktu kashoy. Waktu itu seperti pedang. Kalau niru pendapatnya orang barat, time is money. Waktu adalah uang. Tapi kita suka menyia-nyiakan waktu itu. Masih banyak warga kita menyia-nyiakan waktu. Kalau diundang jam 8, datangnya jam berapa? Jam berapa? Kalau rapat undangannya jam 8, rapatnya dimulai jam berapa? Jam? Nah itu. Jadi sudah berapa jam yang disia-siakan itu? Itu. Jadi kalau kita ini bikin janji appointment dengan orang Jepang, buru-buru setengah jam terlambat 5 menit, kita ini sudah tidak dihargai, respect kita ini sudah tidak dihargai. Nah, bangsa-bangsa yang lain sudah menghargai waktu.